Oke, jadi kalau kemarin kita udah review motor ya, kali ini kita akan test ride Ducati Multistrada V4 Pikes Peak-nya. Ya, jadi buat kalian yang belum nonton video reviewnya, boleh ditonton dulu video reviewnya. Nanti gua taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Jadi setelah kemarin gue review, kali ini gue akan test ride motor ya. Kita akan cobain gimana sih rasanya dan gimana impresi gue mengenai motor satu ini. Apakah enak motornya, tenaganya seperti apa, handlingnya gimana, kemudian nyaman atau enggak, panas atau enggak, ya kita lihat nanti ya. Dan by the way, motor ini sih nggak bener-bener baru gua pakai sekarang ya. Jadi kebetulan gua beli motor ini kondisinya tuh second guys kemarin di Toko Moge Indonesia. Nah kemarin itu gue beli kilometernya itu masih 35 pas gue beli. Jadi ya kalian bisa bayangin masih betapa barunya motor satu ini. Masih fresh banget, masih seger banget, mirip banget kayak baru lah ya pokoknya. Dan setelah gue pakai beberapa hari kemarin, sekarang kilometernya sudah mencapai 203. Jadi barusan aja gue habis rolling shoot, habis foto-foto. Sebelumnya tuh kayak masih 170. Habis foto-foto udah nambah sekitar 30 km per jam. Kilometer per jam, 30 km maksudnya. Dan kemarin juga udah sempet gue pakai ke Bandung, walaupun di towing ya, riding di sana deket-deket doang. Terus udah sempet pakai San Moritz sekali ya. Jadi udah beberapa kali gue pakai Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ini guys. Nah kali ini gue baru ada kesempatan untuk bikin vlog ya, setelah gue udah coba-cobain dari kemarin. Yap, jadi gue udah bisa kasih penilaian lah ya setelah gue pakai kurang lebih hampir 200 kilo lah ya kalau bisa dibilang gue pakai motor satu ini, walaupun makainya juga masih di dalam kota aja. Gue belum pakai yang jauh-jauh banget gitu ya, masih di sini-sini aja. Tapi ya bisa gue sharing lah sedikit pengalaman gue bawa motor satu ini sambil kita muter-muter malam ini ya. Jadi kalau gue baru bisa muter-muter itu enaknya udah malam-malam gini sih. Gue keluar siang-siang tuh kayak males banget, macet gitu, nggak bisa nikmatin motornya juga. Jadi ya baru malam-malam kayak gini nih gue baru keluar tuh udah jam 12:17 malam guys. So setelah pakai motor ini cukup lama ya, cukup jauh lah ya kalau bisa dibilang. Buat gua ya yang biasanya itu pakai motor sport terus atau pakai motor naked terus, motor ini bener-bener nyaman banget ya. Sebenarnya gue nggak bisa ngebandingin juga, let's say sama BMW GS 1200 gitu ya, atau yang paling baru Harley ngeluarin motor adventure juga, Pan America. Gue nggak bisa kasih perbandingan juga sih, apakah nyamanan ini atau kencengan ini atau gimana, karena gue juga belum pernah nyobain. Ya mungkin next time kalau ada kesempatan buat nyobain motor-motor itu, nanti gue bisa bikin perbandingannya juga. Tapi yang pastinya, yang biasa ya gue pakai motor sport terus pakai motor ini sih motornya ya pastinya nyaman banget ya, karena memang motor ini motor adventure, walaupun mereka bikin desainnya itu lebih sporty dibanding motor-motor adventure lainnya guys. Nah kalau kita ngomongin masalah power ya, powernya menurut gua kalau kita bandingin sama motor sport pastinya memang nggak sebegitu powerful. Tapi kalau untuk ukuran motor adventure menurut gua ini udah lebih dari cukup gitu loh untuk powernya. Jadi motor ini 1158 cc terus 170 horsepower. Dan kata temen gua sih ya yang udah nyobain GS, motor ini lebih powerful dibanding GS katanya. Coba berhubung gua belum nyobain, jadi gua belum bisa kasih info juga ke kalian karena gue belum pernah nyoba. Tapi kalau dari segi power menurut gua ini cukup banget, apalagi kondisinya di Indonesia seperti ini. Kemudian untuk panas mesinnya ya, panas mesinnya menurut gua motor ini nggak Ducati banget gitu loh. Kenapa gue bilang nggak Ducati banget? Karena motor ini gue tidak merasakan
panas yang berlebihan guys. Memang panas gitu ya, tapi nggak seperti moge-moge lainnya, atau tidak seperti Ducati-Ducati lainnya. Ini masih manusiawi banget panasnya, jadi masih oke banget lah. Dari kemarin gue belum sempet kayak jalan yang bener-bener kosong, jadi dari kemarin gue riding cukup rame lah ya kondisinya, dan panasnya masih aman-aman aja menurut gue, nggak yang begitu panas heboh gitu kayak Panigale. Jadi menurut gue masih oke lah ya untuk kondisi cuaca di Indonesia ini, apalagi di Jakarta yang panas banget. Nah, tarikannya juga memang gokil banget sih untuk ukuran motor adventure ya. Nariknya cepet banget guys. Dan ini gua nggak tahu sih ya untuk air radiatornya apakah sama owner sebelum diganti engine ice atau masih standar, tapi yang pastinya memang motor ini sih aman-aman aja, adem-adem aja. Jadi masih nyaman lah ya, harusnya dipakai buat jalan jauh tuh ya. Ini gue pakai di malam hari dengan kondisi jalanan kayak gini, suhunya stabil sih ya. Dari tadi gue belum merhatiin banget juga sih, di bawah 90 derajat guys tuh, 87. Kalau tadi gue foto-foto rolling-rolling gitu, muter-muter, itu suhunya kurang lebih di 90-an guys. Nyampe 100 itu kalau pas lagi berhenti aja, atau lagi agak padet gitu ya, baru tuh dia nyampe 100. Tapi nggak pernah sampai overheat gitu sih selama gua pakai motor satu ini. Kemudian untuk handlingnya ya, memang motor-motor dari Ducati atau motor-motor dari Eropa terkenal dengan handlingnya itu yang rigid banget gitu. Memang dari segi shock ya tidak begitu empuk gitu ya dibanding shock motor-motor lain, tapi untuk rigidnya itu loh yang gimana ya, kalau kita bandingin sama motor lain, rigidnya motor Ducati itu yang pernah gue coba, Panigale, kemudian SF gue juga pernah coba, tapi memang gue belum sempet bikin vlognya. Waktu itu sempet nyobain SF V2 di Ducati. Memang rigidnya itu tuh beda guys, nggak cuma Ducati doang sih, MV Agusta Brutale juga rigid banget. Walaupun memang keras banget gitu dipakainya, jadi agak gimana gitu ya. Tapi untuk rigidnya, kita mau banting-banting kanan kiri, nyalip-nyalip, itu enak banget, motornya stabil banget gitu loh. Jadi gampang banget dikontrolnya. Dan diajak miring-miring juga nurut banget. Oh ya, by the way, kalau motor ini dia udah pakai shock breaker atau suspensi dari Öhlins guys, depan belakang, dan sudah electronic adjustment juga semuanya. Untuk ngehajar lubang memang nggak begitu empuk ya, karena memang motor ini kan didesain sedikit lebih sporty dibanding motor-motor adventure lainnya. Jadi ya empuknya ya gitu deh. Nggak seempuk motor-motor adventure lainnya gitu guys. Untuk pengeremannya ini berhubung udah di upgrade ya kalipernya. Jadi kalau selang minyak remnya itu masih standar, kemudian master remnya juga masih standar. Jadi kaliper doang yang diganti. Memang lebih ini sih, memang lebih ngegigit remnya kalau gue bandingin sama Panigale gue, karena Panigale gue itu harusnya setupnya sama, speknya sama seperti yang di Multistrada ini. Cuma memang kaliper diganti yang GP4 RX, jadi ya lebih pakem sih, memang lebih enak buat late break gitu ya. Terus kalau kita ngomongin beratnya nih ya, karena moge itu kan identik dengan beratnya guys. Jadi Multistrada ini berat keringnya, bukan berat basahnya ya, berat keringnya itu sekitar 211-an kilogram. Yang kalau gua rasain ya, buat mindah-mindahin motornya itu gue nggak merasa begitu kesulitan sih, nggak merasa gitu berat pas gue maju mundurin motornya. Jadi pas gue pakai di jalan juga buat salip-salip segala macem, motornya tuh terasa enteng banget gitu, nggak yang berat gitu seperti gimana, seperti bayangan orang tentang moge gitu ya. Enggak, motor ini nggak seberat yang dibayangkan, ringan banget. Dan masalah tingginya ya,
kalau misalnya kita lagi macet-macetan, joknya ini kan adjustable, tapi memang manual. Jadi kita harus copotin dulu, baru habis itu nanti kita pindahin slotnya. Nah, joknya ini sekarang gue lagi pakai settingan jok yang paling tinggi. Dan setelah gue naikin, ternyata tidak setinggi itu. Nggak kayak Panigale gue. Kalau Panigale gue itu nggak bisa di-adjust untuk seat height-nya. Jadi memang udah fix seperti itu. Dan itu tinggi banget menurut gue. Tapi motor ini, sebelumnya gue setting joknya itu di yang paling rendah. Sekarang ini gue setting joknya yang paling tinggi. Ternyata masih aman-aman aja. Dan menurut gue, untuk riding position dan untuk manuver, gue lebih prefer kayak gini gitu loh. Joknya, settingan joknya yang lebih tinggi. Jadi lebih gimana ya, lebih enak gitu dipegangnya motornya. Nggak pendek-pendek banget juga. Karena sometimes kayak motor-motor pada umumnya yang nggak bisa di-adjust seat height-nya, kalau misalnya dipakein lowering kit, menurut gua justru malah kayak kurang enak gitu dibawanya, karena bukan posisi yang seharusnya gitu loh diturunin lagi. Itu menurut gua sih ya, feeling gua sih begitu. Maka dari itu, kalau kemarin gua setting joknya yang rendah, jadi rasanya kurang enak gitu guys. Gue justru lebih nyaman seperti ini, walaupun ya pas berhenti jadi agak lebih jinjit sedikit lah ya. Nggak jinjit banget sih. Ya, jadi berhubung kita lagi naik motor adventure, kali ini gue night ride mau ya agak sedikit jauh lah ya. Kali ini kita akan riding ke peak. Dan kali ini gue sendirian aja, nggak sama yang lain. Gue bener-bener pengen menikmati motornya banget gitu ya. Pengen ngerasain motornya jalan agak jauh, karena dari kemarin muter-muternya itu deket-deket doang, ke situ-situ doang. Jadi kali ini kita bawa ya agak sedikit jauh lah ya dari biasanya. Kita bawa ke peak berhubung udah malam dan ya udah lebih sepi juga lah ya dari biasanya. Jadi ya udah kita gas aja, sekalian kita ngerasain motor ya. Nah, gue masih belum begitu pede untuk nyalip-nyalip karena stangnya ini yang cukup lebar. Harusnya sih nantinya akan terbiasa dengan stang yang lebar seperti ini, dan bodinya nih ya, kalian lihat lebar banget. Jadi gue masih agak takut-takut gitu ya untuk nyalip-nyalip, tapi ya dibiasakan aja, adaptasi. Kalau kita bahas motor satu ini, yang pastinya kita harus bahas fitur-fitur canggih yang ada di motor ini guys. Karena Multistrada Pikes Peak ini adalah kasta tertingginya, jadi dia punya fitur-fitur yang cukup banyak, yang melimpah di motor satu ini. Yang paling jarang yang ada di motor lain, seperti yang udah gue bahas di video reviewnya, adalah adaptive cruise controlnya dan blind spot monitoringnya. Setelah gue coba beberapa kali, memang cukup akurat dan radarnya memang cukup canggih ya. Ngedetectnya itu bener-bener bagus banget di kondisi jalanan Jakarta yang seperti ini. Apalagi kalau kita bawa di luar negeri gitu ya, let's say kita bawa di tol, pasti radarnya bakal berfungsi dengan sangat-sangat baik gitu. Karena gue udah coba di jalanan Jakarta yang crowded aja, yang rame banget orang, yang banyak banget orang motong-motong jalan, adaptive cruise control itu benar-benar bekerja dengan baik, bagus banget gitu loh. Dan si adaptive cruise control ini bisa kita setting jaraknya mau seberapa dekat atau seberapa jauh dengan kendaraan yang ada di depan. Dan setelah gue coba memang bener-bener oke banget sih. Ini sangat membantu banget kalau kita lagi jalan di highway, jalan di tol, atau di jalanan yang lebar, yang kosong gitu ya. Ini sangat-sangat berguna sekali gitu loh fitur adaptive cruise control ini. Nanti akan kita coba kalau udah sampai di peak, karena di sini kayaknya nggak memungkinkan untuk gue coba adaptive cruise control. Rame banget jalanannya dan banyak lubang-lubang juga, gue ngeri. Terus untuk blind spot monitoringnya ini ya cukup oke sih. Dan jadinya kalau kita bawa nih motor di Jakarta, blind spot monitoringnya nyala terus guys, karena ya banyak banget gitu loh objeknya, banyak banget motor, banyak banget kendaraan, orang segala macem yang ada di titik-titik buta motor ini gitu. Jadi sering banget di blind spot monitoringnya nyala. Tapi kalau misalnya kita merasa terganggu, bisa kita setting juga, bisa kita matiin dari setting menunya gitu. Jadi semuanya ya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri lah. Ya sebenarnya banyak fitur-fitur lainnya, tapi fitur yang paling jarang yang ada di motor lain yang kita temukan adalah adaptive cruise control dan si blind spot monitoring tadi gitu. Nah untuk quick shift ya ini juga udah up and down dan bisa kita matiin juga, tapi ya kali dimatiin enakan nyala gitu kan quick shift ya. Nggak sesmooth
motor-motor sport yang gue rasain ya, agak sedikit keras, agak sedikit kasar untuk quick shiftnya. Mungkin karena ya motor ini motor adventure gitu ya, balik lagi, bukan yang bener-bener untuk performance banget gitu. Jadi ya gitu, agak sedikit keras yang gue rasakan untuk quick shiftnya. Wah, tenaganya sih buas memang. Oke, merah. Tuh, suhunya stabil ya. Di segitu terus nahan, keren. Tapi bensinnya cukup boros sih. Ini tadi gua pas make tuh kayak masih 5 bar, ini udah sisa 3 bar. Padahal muter situ-situ doang dan nggak begitu bejek-bejek banget gitu loh. Tapi udah berkurang lumayan nih. Tangkinya 22 liter, tidak sebesar motor-motor adventure lainnya. By the way, ini kaliper kan udah diganti GP4RX. Terus kayaknya orang yang masangnya, gue nggak tahu ini masangnya di bengkel mana, kayaknya ngebleedingnya kurang oke guys. Jadi kayak masih ada anginnya gitu, kadang masuk banget, kadang enggak, harus di bleeding ulang lagi nih. Dan yang gue suka, instrumen-instrumen yang ada di bagian stangnya itu tuh kalau malam nyala guys. Tuh lihat deh, keren banget kan. First time ini gue punya motor yang tombol-tombolnya nyala kayak gini guys. Sudah kayak mobil, keren sekali ya. Oh ya, dan by the way, ini lampu sennya juga udah otomatis ya, sama kayak Panigale. Jadi kalau kita nyalain sennya ke kiri atau ke kanan, setelah kita belok nanti akan mati secara otomatis. Udah kayak mobil. Wah, gua gara-gara bawa motor kayak gini ya, jadi nggak sadar dari tadi kita udah lewatin jalanan konblok. Ini kalau naik motor sport udah berasa banget ini. Nggak berasa loh ini. Gue nggak pernah sekencang ini di jalan sini karena konblok ya. Ini naik motor kayak gini enak banget cuy, karena joknya juga yang empuk, jadi makin nggak berasa. Enak banget. Nah, akhirnya terrandom sih ini night ride sendirian sampai sini. Enak sekali. Oh. Waduh, ada Fortuner cumi-cumi ini ya. Untuk apa ini? Nggak kelihatan. Ini cumi-cumi apa emang? Oh, Innova. Oke, kita naik ke atas lah ya. Sana kan ada McD. Semoga masih buka. Gue lapar, makan dulu. Ambil istirahat, nanti kita lanjut lagi. Wah, astaga jalanannya. Oke. Menurut gue ini motor yang cocok banget sih buat gue, karena di satu sisi gue suka dengan motor yang tenaganya buas, dan di satu sisi gue suka motor yang nyaman gitu. Karena biasanya kalau motor yang nyaman, motor dengan gaya seperti ini, biasanya powernya ya nggak begitu bertenaga gitu, karena memang purpose-nya bukan untuk yang ngincer power banget gitu. Tapi motor ini cocok buat gue karena powernya oke, dan nyaman juga. Iya juga, dapat juga kita nyaman. Asik. Oh, aduh. Jalannya bumpy banget, belok ngeri. Oke.
Nah, sekarang kita coba adaptive cruise control ya. Ya, prinsipnya sih sama ya, sistemnya sama dengan motor-motor lainnya atau mobil gitu ya. Jadi kita tinggal pencet si terlalu ngeden. Oke. Jadi kita tinggal pencet on off si adaptive cruise control ya. Tombol yang ada di sini karena ini tombolnya memang udah khusus untuk cruise control doang fungsinya. Habis itu kita tinggal pencet yang bawah set. Udah, tinggal kayak gitu doang, terus motornya akan jalan dengan sendirinya dan akan menyesuaikan dengan kendaraan yang ada di depan gitu. Kalau kita mau tambahin kecepatannya nggak perlu digas, kita tinggal pencet tombol yang ke atas atau tombol plus tuh ya. Nah, nanti kecepatannya akan bertambah gitu. Tuh, dia ngedetect di depan ada mobil. Nih, gue nggak rem tuh ya, tapi dia langsung ngerem dengan sendirinya. Keren banget. Oke, kita set lagi di 70-an aja lah ya, biar nggak ngebut-ngebut banget. Kita sambil nikmatin motornya ya kan, duduk dengan manis, motornya akan jalan dengan sendiri ya. Udah, tinggal santai aja gitu loh. Enak sekali. Waduh, ada poldur tengah-tengah. Nah, yang ngeri-ngerinya sebenarnya kayak gitu kalau kita jalan di Indonesia gitu ya, karena banyak unexpected objek di depannya gitu ya. Entah itu poldur, entah itu jalanan rusak, entah itu gelombang, entah itu orang nyebrang atau segala macam lah ya pokoknya. Tapi kalau kita bawa motor ini di luar, terus kita bisa masuk highway ya, baru ini benar-benar cocok banget. Kita benar-benar bisa santai gitu lah ya, tanpa harus worry sama sekali. Tapi kalau di sini ya kita harus sedikit lebih worry lah ya. Dan ya kita bisa ngegunain adaptive cruise control palingnya di tempat-tempat tertentu, kayak di peak kayak gini. Kalau kita bawa di jalan raya, jalan umum kayak tadi di sana ya, walaupun ini jalan umum juga tapi emang di sini sepi ya, sangat-sangat bahaya gitu ya, ngeri. Gue tidak menyarankan untuk nyalain cruise control gitu loh. Oke, kita set di 114. Oh, dia ngedetect di depannya ada mobil, makanya dia ngerem. Tuh, ini gue lepas tuh ya gasnya, dan dia langsung nyesuaiin lagi dengan kecepatan yang terakhir tadi udah kita set di 114. Keren kan? Nah, kalau udah kecepatannya segini, gue juga nggak berani sih sebenarnya lepas tangan gitu ya, karena jalanannya nggak yang mulus-mulus banget gitu loh. Menurut gue sih powernya kayak agak sedikit nahan gitu ya. Wah, bensinnya udah habis, sudah nyala. Power masih agak sedikit nahan, mungkin karena katalisnya yang cukup besar kali ya, makanya rasanya kayak agak gimana gitu, nggak bener-bener keluar banget gitu loh tenaganya. Parkir khusus motor gede di mana? Oh, kita muter dulu lah ya. Oke. Nah, maju mundurnya juga masih gampang banget gitu, enteng, nggak begitu susah. Walaupun joknya udah gue tinggiin settingannya. Oke, kita istirahat dulu sejenak. Nih, matiinnya tinggal pencet aja sekali. Oke, udah beres, makan ya kan, udah isi bensin orangnya, tinggal kita isi bensin motor ya. Tadi udah habis guys. Enak banget di sini, tenang banget. Nggak ada suara keramaian, nggak ada suara kendaraan, dan kita melanjutkan perjalanan lagi bersama Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Nyalain, pakai glove baru dari Yellowcorn, yang edisi paling terbaru guys, yang 2023. Keren banget modelnya. Kita start jalan lagi. Udah jam 1:30. Gue lebih prefer muter-muter jalan-jalan jam segini sih ya, dibanding kayak lagi siang-siang atau pagi gitu, karena kayak rame banget cuy. Mau bikin video juga jadi kayak nggak konsen dan nggak enak gitu jadinya. Yap, jadi seperti itu guys kurang lebih motor ya. Tadi gue udah bahas apa aja ya, dari segi power, kemudian handlingnya, suspensinya, pengeremannya, panasnya. Ya, semuanya sih menurut gua oke banget, lebih dari cukup.
Ya memang karena kasta tertingginya dari Multistrada juga ya, jadi pastinya memang fitur-fiturnya semuanya ya udah didesain sedemikian mungkin, sekeren mungkin, secanggih mungkin, senyaman mungkin untuk pengendaranya. Ini by the way first time gue punya motor adventure seperti ini ya. Sebelum-sebelumnya gue juga waktu itu sih udah pernah nyobain GS, cuma itu pun udah lama banget ya, jadi gue juga udah lupa rasanya seperti apa. Yang gue penasaran banget sih Harley ya, Harley Pan America, karena itu juga motor adventure terbaru dari Harley, karena sebelum-sebelumnya Harley juga nggak pernah ngeluarin motor adventure, jadi gue penasaran banget gitu seperti apa sih motornya gitu ya. Selain itu apalagi, kalau dari Kawasaki ya Versys 6,5 gue udah pernah nyobain, punya Wira. Versi 1000 dulu udah pernah nyobain juga, yang dipinjemin RNJ, tapi itu versi 1000 yang lama, yang belum facelift. Yang paling terbarunya gue belum nyobain. Model terbaru keren juga ya bentuknya. Model depannya tuh udah kayak ZX636 baru gitu. Kemudian kalau dari Yamaha apa ya? Oh, Yamaha kemarin gue di Malaysia nyobain Tracer 9 GT, tapi itu kan 900 cc nya ya. Kalau 1000 cc nya tuh apa ya? Kok gue jadi lupa ya. Honda gue juga belum pernah coba. Africa Twin, atau ada yang barunya tuh guys, yang kemarin tuh yang Transalp itu ya, harganya di kisaran 300 jutaan. Penasaran sih kayak gimana itu rasanya. cc nya berapa? 700 cc kalau nggak salah, yang kemarin baru aja rilis. Tapi dari Honda juga ada CB 500X, kemudian CB 150 gue udah pernah nyoba waktu itu, diundang sama Honda. Ya semoga next time ada yang berbaik hati mau minjemin jadi bisa nyobain ya seperti apa sih rasanya gitu ya. Nikmat sekali jalan-jalan sendiri tengah malam sepi kayak gini. Kalau sepi kayak gini gue jadi teringat kangen gitu ya, vibes di Malaysia gitu. Sesepi ini guys kalau malam-malam tuh ya. Ini sih di sini doang gitu, di Peak doang. Nanti kita balik lagi ke Sudirman lagi, ke Senayan lagi, rame lagi. Nikmatnya ini sih, menikmati hidup versi gua. Jalan-jalan naik motor sendirian ke tempat yang sepi, ke tempat yang kosong, bisa nikmatin motornya, bisa nikmatin suasananya. Nah ini nikmat versi gua tuh seperti ini, tiada dua. Kayak gini aja tuh udah happy banget gitu. Ya, cuma di RPM udah masuk 7.000, 8.000 tuh kayak nahan gitu guys tenaganya. Gua rasa sih karena ya knalpot ini ya, masih knalpot standar. Ya rasanya kayak pasti ada yang nahan-nahan gitu loh. Si katalisnya itu mungkin tenaganya belum keluar sepenuhnya. Oke, akhirnya kita kembali lagi ke daerah selatan ya. Jadi gua rasa sih itu aja ya tentang Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ini. Ya cocok banget buat kalian yang mau beralih atau mau beli motor adventure gitu ya, tapi masih pengen tetap sporty, tampilannya tetap keren gitu. Nah motor ini cocok banget menurut gua, dengan segala fitur-fiturnya yang ada. Ini sih cocok banget. Yap, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ducati Multistrada V4 Pikes Peak-nya. Apakah worth it atau enggak motor dengan harga 1,1 miliar dengan fitur-fiturnya yang ada, yang tadi udah gue sebutin, terus ya motor seperti itu. Gimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak? Ya silakan kalian menilai sendiri lah ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, mungkin kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin next videonya akan gue buatin lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yap, terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.